Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di kelas elemen mesin 1 dengan kode MSN 013. Di mata kuliah ini kita akan belajar tentang bagaimana merencanakan elemen mesin seperti poros, ulir daya, perencanaan kekuatan las, dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke perencanaan elemen mesin itu, kita akan habiskan sekitar 8 kali pertemuan untuk dasar-dasar perencanaan elemen mesin, seperti bagaimana menganalisa beban, kemudian bagaimana memilih material dan prosesnya, kemudian perhitungan tegangan pada setiap komponen elemen mesin, dan beberapa hal lainnya. Rencana pembelajaran semester atau RPS kita untuk mata kuliah elemen mesin 1 ini seperti biasa ada 16 kali pertemuan. Di pertemuan pertama kita akan membahas pengantar engineering design. Kemudian di pertemuan kedua kita akan belajar tentang material. Di pertemuan ketiga kita akan membahas lanjutan dari material tersebut dan proses. Kemudian di pertemuan keempat tentang analisis beban. Di pertemuan kelima kita akan belajar bagaimana menghitung tegangan yang terjadi pada elemen mesin. Kemudian di pertemuan keenam kita akan membahas tentang lanjutan tegangan, regangan, dan refleksi. Kemudian di pertemuan ketujuh kita akan belajar bagaimana kriteria kegagalan statik. Dan di pertemuan ke-8 kita akan lakukan ujian tengah semester. Di pertemuan 9 kita akan belajar bagaimana kriteria kegagalan lelah. Kemudian di pertemuan 10 kita akan masuk ke elemen mesin yaitu ulir daya dan sambungan baut. Kemudian di pertemuan 11 kita akan membahas bagaimana sambungan las dan paku keling. Kemudian di pertemuan ke-12 kita akan belajar tentang merancang pegas atau spring. Kemudian di pertemuan ke-13 kita akan membahas bantalan dan sistem pelumasan. Di pertemuan ke-14 kita akan belajar tentang perancangan poros. Di pertemuan ke-15 kita akan membahas pasak, pin, spline, dan sering fit. Dan terakhir di pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Selanjutnya kita akan bahas kriteria penilaian. Jika hasil akhir nilai kalian angkanya 81 sampai 100, kalian akan mendapatkan A dengan bobot 4. Nah, kalau kalian mendapatkan A terus dari semester 1 sampai semester 8, atau kalau kalian bisa lulus 3,5 tahun dengan nilai A semua, maka IP kalian akan menjadi 4. Kalau hasil akhir kalian mendapatkan nilai 76 sampai 80, maka akan mendapatkan B+. Demikian seterusnya. Jika nilai akhir kalian 25, maka akan mendapatkan E. Nah, hasil akhir ini didapat dari mana sih? Pembobotannya yang pertama dari presensi atau kehadiran 10%. Kemudian tugas itu ada 15%. Kemudian ada kuis 10%. Kemudian ada penilaian sikap 15%. Sikap di sini kalian disiplin dalam mengumpulkan tugas, tidak telat. Kemudian
Kemudian kalian aktif bertanya maupun menjawab, kemudian tidak mencontek, tidak mengcopy hasil ujian teman kalian. Itu yang akan dinilai dari sikap. Kemudian ada ujian tengah semester, bobotnya sebesar 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester sama juga bobotnya 25%. Yang ingin saya tekankan kepada kalian, jangan jadikan nilai sebagai tujuan utama. Nilai hanya sebagai bonus saja atas ilmu yang kalian dapat atau peroleh. Nilai hanya perlu sebagai persyaratan administrasi ketika kalian melamar pekerjaan atau ketika ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah itu, kalian akan diuji tentang ilmu yang kalian peroleh. Tidakkah kalian malu kalau nilai kalian tinggi dan tidak dapat menjawab saat ujian tertulis atau wawancara karena nilai tersebut kalian peroleh dengan cara yang haram, seperti mencontek, ngerepe, dan kerjasama ketika ujian? Bayangkan ketika kalian diwawancara, HRD-nya bilang, nilai kalian tinggi nih, tapi kok nggak bisa jawab. Apa nggak malu kalian? Ketika kuliah, kalian tidak hanya belajar pengetahuan dan keterampilan tentang teknik mesin saja, tetapi kalian sedang dilatih untuk mengasah soft skill kalian seperti disiplin, kejujuran, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan belajar terhadap hal yang baru, berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, persoalan, dan masih banyak lagi. Percayalah, apa yang kalian tanam itu yang akan kalian petik. Kalau kalian tanam mangga, yang akan kalian petik mangga. Kalau kalian menanamkan sifat malas belajar, malas kuliah, menghalalkan segala cara untuk mendapat nilai, mencontek, mengerepek, tugas asal copy tanpa memahami terlebih dahulu, itulah yang akan kalian petik setelah lulus. Setelah tidak menjadi mahasiswa lagi, kalian akan menjadi pribadi yang rusak, pribadi yang malas, tidak mempunyai integritas, menghalalkan segala cara, terbiasa melanggar aturan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Buku rujukan atau referensi yang akan kita gunakan yaitu Mechanical Engineering Design edisi ke-10. Kemudian buku kedua yaitu Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin. Pengarangnya Solarso dan Kiyokatsu Suga. Saya harap kalian memiliki kedua buku ini, baik e-booknya maupun buku fisiknya. Karena di kedua buku ini akan dijelaskan secara detail tentang elemen mesin. Baik, kita akan mulai materi pertama kita yaitu pengantar perancangan teknik. Pasti kalian sering mendengar kata desain atau perancangan. Apa sih sebenarnya desain itu? Desain atau perancangan didefinisikan sebagai formulasi suatu rencana untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan atau untuk menyelesaikan masalah. Secara sederhana, perancangan dapat diartikan sebagai kegiatan pemetaan dari ruang fungsional kepada ruang fisik untuk memenuhi tujuan-tujuan akhir perancang secara spesifik atau objektif. Dalam prosesnya, perancangan adalah kegiatan yang biasanya berulang-ulang atau kita sebut iteratif. Kegiatan perancangan umumnya dimulai dengan didapatkannya persepsi tentang kebutuhan masyarakat, kemudian dijabarkan dan disusun dengan spesifik. Selanjutnya dicari ide dan penuangan kreasi. Ide dan kreasi kemudian dianalisis dan diuji. Kalau hasilnya sudah memenuhi, kemudian akan dibuat prototipe. Kalau prototipe sudah dipilih yang terbaik,
Selanjutnya akan dilempar ke pasaran. Pasar akan memberikan tanggapan apakah kebutuhan telah terpenuhi atau tidak. Kegiatan perancangan dalam bidang teknik yang dilakukan oleh para ahli teknik atau insinyur selama ini telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, baik dalam bentuk peningkatan kesehatan fisik masyarakat, kemakmuran dalam hal materi, dan memudahkan manusia untuk melakukan aktivitasnya. Hasil perancangan insinyur ini terdapat dalam berbagai bentuk produk dan jasa. Dengan demikian, perancangan dalam bidang teknik atau engineering design selanjutnya dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan iteratif yang mengaplikasikan berbagai teknik dan prinsip saintifik yang bertujuan untuk mendefinisikan peralatan, proses, atau sistem secara detail sehingga dapat direalisasikan. Dengan skop yang lebih spesifik, desain mesin adalah kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan mesin yang dapat melakukan fungsinya dengan baik, aman, dan andal. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan proses perancangan teknik. Beberapa pertanyaan yang sering muncul sebelum melakukan desain antara lain, bagaimana desain itu dimulai? Apakah seorang desainer atau insinyur duduk dengan secari kertas terus menggambarkan ide? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan dalam desain? Dan juga bagaimana proses desain berakhir? Skema proses engineering design yang lengkap dapat kalian lihat pada gambar berikut. Proses desain dimulai dengan identification of need atau identifikasi kebutuhan dan keputusan untuk melakukan sesuatu tentang kebutuhan itu. Kemudian turun ke proses mendefinisikan masalah. Tahap problem definition ini harus melibatkan semua spesifikasi yang berhubungan dengan sistem yang akan didesain. Spesifikasi tersebut adalah kualitas input dan output, karakteristik dan dimensi serta ruangan yang diperlukan, dan semua kendala atau batasan desain. Spesifikasi inilah yang akan menentukan biaya, jumlah yang akan dibuat, umur teknis yang diinginkan, kondisi operasi, dan keandalan mesin. Contoh spesifikasi adalah fungsi, kecepatan, temperatur operasi, tekanan. Atau kalau dalam bagian keamanan, kita akan menghitung tentang bagaimana kekuatannya, defleksi atau getarannya, dan lain-lain. Sebagai contoh, untuk mesin desain, berbagai fungsi dan kendala harus dipertimbangkan, sebagaimana gambar yang kalian lihat di sebelah kanan. Ada berbagai jenis kendala yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan mesin. Mulai dari materialnya, bagaimana dimensinya, kemudian bagaimana mekanismenya, fungsinya, apakah aman, kemudian dari bagaimana perakitannya, kemudian bagaimana jika
disassembly, kemudian bagaimana perawatannya, transportasi, biaya, dan pekerja. Semua dipertimbangkan dalam perancangan mesin. Nah, kita akan lanjut tadi ke dalam proses desain. Setelah tahap mendefinisikan problem, maka tahap berikutnya yaitu sintesis. Dalam tahap ini, semua kemungkinan alternatif solusi digali dan dipertimbangkan. Tahap ini sering disebut juga sebagai tahap ideation dan invention, di mana di-generate kemungkinan solusi secara kreatif sebanyak mungkin. Alternatif rancangan yang didapatkan selanjutnya dianalisis dan dioptimasi untuk menentukan apakah rancangan tersebut dapat memenuhi spesifikasi dan performansi yang diinginkan atau ditolak atau perlu dimodifikasi. Tapi ini akan dapat menghasilkan hasil rancangan yang paling optimum untuk dipilih. Jika analisis menunjukkan bahwa tidak ada rancangan yang memenuhi spesifikasi atau performa yang diinginkan, maka harus dilakukan iterasi. Hasil rancangan yang paling optimum dipilih dan selanjutnya dapat dilakukan detail design. Dalam detail design dihasilkan gambar teknik yang lengkap, spesifikasi material, identifikasi vendor, spesifikasi manufacturing, dan lain-lain. Tahap berikutnya itu evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses desain secara keseluruhan. Tahap ini melibatkan pembuatan prototipe dan pengujian yang dapat dilakukan di laboratorium. Hasil pengujian prototipe inilah yang akan membuktikan apakah rancangan yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi dan performansi yang diinginkan. Dan tahap terakhir yaitu presentation. Hasil rancangan perlu dikomunikasikan dengan proses selanjutnya seperti manufacturing, assembling, dan sosialisasi. Komunikasi dapat dilakukan atau dalam 3 cara, yaitu komunikasi secara tertulis, lisan, dan dalam bentuk grafik atau gambar. Dengan demikian, insinyur harus menguasai ketiga teknik tersebut untuk mempresentasikan rancangannya. Nah, kita akan masuk ke dalam studi kasus, yaitu bagaimana merancang sebuah mesin. Dalam perancangan mesin, berbagai parameter yang berpengaruh terhadap kualitas hasil rancangan. Contoh, untuk perancangan sebuah poros, maka kekuatan adalah merupakan parameter utama dalam menentukan dimensi dan geometri poros. Pertimbangan yang menyeluruh terhadap parameter-parameter tersebut harus dilakukan untuk menjamin bahwa mesin yang dirancang memenuhi fungsi dan dengan kualitas yang diinginkan. Parameter fundamental yang harus dipertimbangkan dalam perancangan mesin ada 5 hal, kalian bisa lihat di gambar. Yang pertama, fungsi and mechanism atau mechanism to satisfy function. Beberapa kombinasi kemungkinan mekanisme umumnya dapat mempengaruhi persyaratan fungsional. Pada tahap awal, berbagai kemungkinan mekanisme harus dikembangkan dan diuji. Jika merancang mesin yang baru, maka penelitian terhadap mekanisme lain yang sudah ada biasanya sangat membantu. Berarti perlu dilakukan studi literatur. Kemudian yang kedua itu flow of force. Untuk memvisualisasikan bagaimana gaya ditransmisikan melalui berbagai komponen pada sebuah mesin, maka perlu digambar flow of force. Diagram flow of force ini sering disebut line of force yang sangat membantu dalam evaluasi desain. Contohnya, jika mesin beroperasi jika balance secara statik, maka line of force akan ditutup untuk seluruh sistem.
Jika tidak balance, maka berarti akan terjadi percepatan atau breakdown. Kemudian balance untuk gravitasi. Hanya gaya yang ditimbulkan oleh gravitasi yang tidak balance pada suatu mesin. Dalam desain, penentuan letak pusat gravitasi haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga mesin selalu dalam keadaan stabil atau tidak mengalami overturn. Kemudian strength atau material. Kemudian strength atau kekuatan. Komponen umumnya mengalami beban, baik tarik, tekan, geser, bending, ataupun torsi. Dengan demikian, faktor kekuatan dan pemilihan material adalah merupakan parameter dasar dalam perancangan mesin. Semua komponen mesin harus mampu menahan beban-beban yang bekerja tanpa mengalami kegagalan. Kemudian yang terakhir itu balance of the form of appearance. Faktor penampilan dan estetik adalah merupakan parameter dasar perancangan mesin juga. Hal ini terutama akan berkaitan dengan aspek ekonomi dan pemasaran produk yang dihasilkan. Karakteristik atau parameter lain yang penting menjadi dasar pertimbangan perancangan mesin itu ada 26. Mulai dari fungsinya, kemudian bagaimana kekuatannya, kemudian defleksinya bagaimana, kausannya, korosi, keamanan, keandalan, manufaktur, biaya, gesekan, berat, umurnya, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan terakhir pada materi pertama kita, yaitu standar dan code. Standar itu apa sih? Kemudian code itu apa? Untuk menjamin kualitas dan keamanan hasil rancangan, maka standar dan kode perancangan sangat diperlukan dalam dunia modern. Banyak organisasi keinsinyuran yang sering disebut sebagai engineering society, organisasi pemerintah, dan perusahaan swasta telah mengembangkan desain kode untuk perancangan dalam bidang tertentu. Misalnya, ASME telah mengembangkan kode untuk perancangan pressure vessel, sistem perpipaan, dan lain-lain. Standard adalah suatu set of specification atau seperangkat spesifikasi untuk part atau komponen, material, proses yang ditujukan untuk mencapai keseragaman, interchangeability, efisiensi, dan kualitas yang tertentu. Jadi, dalam aplikasinya, standar dapat membatasi jumlah suatu part atau material dalam suatu spesifikasi tertentu sehingga memudahkan dalam inventory dari bentuk, ukuran, jumlah, dan variasinya. Sedangkan code adalah suatu seperangkat spesifikasi untuk analisis, desain, manufacturing, dan konstruksi suatu produk engineering pada bidang tertentu. Tujuan dari code adalah untuk menghasilkan rancangan yang dapat mencapai faktor keamanan, efisiensi, dan performance atau kualitas pada tingkat tertentu. Nah, berikut ini adalah society yang telah mempublikasikan standar dan code yang berhubungan dengan mechanical engineering. Antara lain ada American Society of Mechanical Engineering, American Society of Mechanical Engineering, American Society of Mechanical Engineers atau ASME. Kemudian ada American Society of Testing and Material atau STM. Kemudian tentang pengelasan ada American Welding Society atau AWS dan sebagainya.
Materi pertama saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.